sekarang saya bersama dengan dosen Pak Rahmat Firdaus Mauti. Saya di sini untuk mewawancarai bangunan yang kami observasi pada minggu lalu, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara, tepatnya di musola. Untuk pertanyaannya nanti kita tanyakan saja pada Pak Firdaus. Pertanyaan yang pertama yaitu berapa lama bangunan ini berdiri, Pak? Oke, itu tahun 2021 ya. Saya juga baru lupa itu kalau tidak salah dari bulan Juni sampai Januari. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Fungsi fasad yang miring itu fungsinya untuk apa, Pak? Miring mana nih? Yang fasadnya itu apa? Oke, itu lebih ke estetik ya. Jadi itu lebih ke estetik dari perencana. Beliau maunya seperti itu dan alhamdulillah Pak Kapolda hasil sendiri tidak ada perubahan. Jadi lebih ke estetika masjid rumah sakit mereka. Cuma itu ya. Untuk keindahan yang paling menarik dalam bangunan itu ada apa saja, Pak? Kalau menurut saya lebih ke estetik tadi seperti tadi dibilang, terus itu bentangannya lebar ya. Jadi itu kalau pas struktural pada saat kita membangun membuat rangka baja, jadi kita angkat. Jadi di bangunan itu kotaknya itu kosong. Jadi rangka baja yang di-set, rangka atap yang di-set di bawah, kemudian diangkat itu menimbulkan keadaan khusus agar rangka baja tidak cepat rusak. Selanjutnya, bagaimana susunan perencanaan bangunan musola? Susunan bangunan masjid ya. Masjid itu dari fondasi terus ke seperti biasa pada umumnya struktur, terus lebih ke atap, kemudian ditutup dengan mobiliar dan ventilasi jenderal. Untuk konsepnya itu bangunan itu terinspirasi dari apa? Kalau itu dari lebih ke perencana ya, jadi kami hanya membangun apa yang dibangun oleh perencana dan alhamdulillah tidak ada perubahan dari perencana. Jadi kita mentok membuat apa yang sudah dibangun dan saya awasi alhamdulillah sesuai tidak perubahan dari pimpinan maupun dari perencana. Jadi kami yang meneruskan apa yang dibangun dari perencana dan alhamdulillah bangunannya unik dan banyak disukai pimpinan. Pertanyaan terakhirnya, Pak, apa alasan untuk mengikuti konsep tersebut? Konsep tersebut ya, mengikuti konsep tersebut. Jadi kembali lagi tadi konsep itu walaupun sudah dibangun, jadi kita kembali ke pimpinannya. Jadi walaupun kita sebagai arsitek sudah mendesain konsep seperti sedemikian rupa, tapi kalau klien atau owner tidak suka, jadi kita kembali lagi ke owner, pimpinan. Kalau jadi kan mereka menempati, jadi tergantung selera mereka. Jadi kita konsep itu tergantung dari owner atau pemilik dari bangunan tersebut. Jadi kita sering konsultasi, alhamdulillah kemarin konsultasinya tidak banyak berubah. Cukup, Pak, dari sekian pertanyaan kami yang saya wawancarai. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya di sini dan teman saya sudah bersama dengan arsitek yang membangun bangunan ini atau mendesainnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ali Aliafi Dan dari saya Ryan Komontong akan memperkenalkan arsitek alumni 2016. Silakan, Pak. Ya. Oke, perkenalkan saya Zulkifli Abdullah, alumni dari UNG angkatan 2016. Saya di sini sebagai pimpinan teknik dari CP Berketulan, yaitu kontraktor pelaksana. Baik, kita langsung ke pertanyaannya saja. Untuk pertanyaannya, berapa lama bangunan ini berdiri, Kak? Kalau untuk pekerjaan awalnya itu dari pekerjaan struktur dia sampai selesai yaitu 180 hari kalender. Itu dari pekerjaan struktur itu dia menggunakan struktur pondasi sumuran, kemudian disambung dengan pondasi telapak. Baik. Baik, Kak, pertanyaan selanjutnya, apa fungsi bangunan ini untuk apa, Kak? Kalau untuk fungsi bangunan ini sebagai
asrama dari kepolisian itu barak siaga Polres Bualemo, itu untuk polisi bujang. Untuk selanjutnya, kenapa pintunya harus menghadap ke depan sini, Kak? Oh, kalau untuk pintunya ini dia menghadap ke depan itu untuk menyesuaikan dengan posisi layout dari Polres Bualemo, itu menghadap ke depan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Keindahan yang paling menarik dalam bangunan ini apa saja, Kak? Kalau untuk keindahan bangunan ini, kalau menurut saya itu ada pada bentuk KCP-nya ini, yaitu melambangkan logo dari topi adat Gorontalo ya. Topi yang sebelah kanan topi adat perempuan, sebelah kiri topi adat laki-laki. Oke. Baik, untuk susunan perencanaan dari bangunan ini seperti apa? Kalau untuk susunan perencanaan itu yaitu dari konsultan perencana, itu dari awalnya itu dia tahap perencanaan, kemudian penyusunan RAB, kemudian ada pembahasan dengan kontraktor dan konsultan pengawas, kemudian langsung fisik pelaksanaan. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Konsep dari bangunan ini terinspirasi dari mana? Kalau untuk konsep bangunan ini dia dari konsultan perencana, kemudian dari pihak Polres sendiri, itu dengan tipe bangunan 555. Itu dibagi dari antara bangunan lantai 1 dengan bangunan lantai 2. Untuk konsepnya, kenapa mengikuti konsep tersebut? Kalau untuk bentuknya itu dia mungkin sudah dari pusat kemarin. Baik. Kemudian menyesuaikan. Baik, sekian dari pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.